Panduan Kebaktian Online GKP Immanuel Karawang. 1. Sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. 2. Persembahkan waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. 3. Diusahakan anggota keluarga dapat berkumpul semaksimal mungkin. 4. Siapkan perangkat yang akan digunakan dan pastikan koneksi jaringan stabil. Apabila memerlukan layar yang lebih lebar, dapat dikoneksikan dengan laptop atau TV dan bisa meminta bantuan kepada anggota keluarga yang dapat mengoperasikannya. Shalom, selamat hari Minggu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu kepada seluruh anggota jemaat di rumah masing-masing. Adapun pokok warta Minggu pada tanggal 24 Mei 2020 sebagai berikut. Pelayan firman pada kebaktian Minggu ini dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Paulus Hussein. Pelayanan kebaktian. Sehubungan dengan situasi saat ini, karena maraknya COVID-19, maka memperhatikan himbauan dari pemerintah, PGI, dan surat Majelis Sinode GKP yang terbaru 17 April, maka kegiatan kebaktian dan pelayanan kategorial, kebaktian rumah tangga wilayah, dan kebaktian minggu diadakan di rumah masing-masing sampai waktu yang ditentukan kemudian. Bahan bacaan dan renungan akan kami kirimkan melalui workshop. Persembahan. Adapun persembahan kebaktian rumah tangga kategorial dapat disampaikan pada pengurus atau majelis pembina wilayah masing-masing. Untuk persembahan kebaktian minggu dapat ditransfer ke rekening GKP Immanuel Karawang. Seperti tercantum pada warta jemaat, dan dapat diserahkan kepada bendahara majelis jemaat dengan menyertakan bukti transfer secara pribadi atau disampaikan kepada majelis jemaat pada minggu berikutnya. Demikian pokok-pokok warta minggu ini. Terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian saat ini kita teguhkan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Nats pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat ketiga. Tetapi
Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dengarlah hukum Allah dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-35 yang berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya, yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah. Tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu dalam namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kini dengarlah anugerah pengumuman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari cucuran air mata. Sebab setiap kali aku menghardik-Mu, tak putus-putusnya aku terkenang kepadamu. Hatiku terharu terhadap Engkau, dan tak dapat tidak aku akan menyayangi-Mu. Karena itu, masih ada harapan untuk hari depan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memberitakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Selama ku hidup.
Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Kalau sudah kita menemukan bagian Alkitab ini, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Di hadapan kami saat ini telah terbuka firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Roh Kudus Engkau juga boleh menerangi setiap hati dan pikiran kami, sehingga melaluinya kami beroleh hikmat dari Tuhan untuk dapat memahami akan firman-Mu ini. Dan melalui Roh Kudus kiranya kami juga akan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami haturkan doa kami ini ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Bagian Alkitab kita mengambil tema doa Yesus untuk murid-muridnya. Firman Tuhan menyampaikan demikian kepada kita. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar, memelihara dan melakukan firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. 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 Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan,
selalu luar biasa, dan salam sehat untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tema yang diangkat pada perenungan firman Tuhan kita pada saat ini, yaitu berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya harus memiliki keyakinan bahwasanya hidup kita itu terpelihara di dalam kasih setia Tuhan. Nah, tentu saja memang tema yang diangkat pada saat ini bukanlah sesuatu yang mudah tentu untuk kita terapkan dalam hidup kita. Meyakini akan pemeliharaan dan kasih setia Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan kita, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, berbagai persoalan yang kita hadapi, apalagi di tengah-tengah situasi pandemi yang sampai saat ini kita belum bisa menentukan kapan ini akan berakhir, tentu bukanlah sebuah hal yang mudah. Terus terang Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kalau kita diharapkan untuk bisa bersikap jujur terhadap situasi yang terjadi pada saat ini, tentu sebagai manusia biasa kita merasa gentar, kita merasa khawatir, kita merasa gelisah. Dan bagaimana dalam situasi ini kita tetap harus memiliki sebuah keyakinan bahwa kita tidak gentar, bahwa kita tidak khawatir, bahwa kita tidak takut di dalam situasi seperti ini karena kita adalah sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan juga kita memahami betul bahwa tantangan yang kita hadapi ini bukan hanya sesuatu yang sifatnya yang tadi diungkapkan dari luar secara duniawi. Tetapi juga dalam perspektif iman kita sebagai orang-orang percaya, bahkan kita juga sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kita juga harus siap mengalami celaan, kita juga harus siap mengalami aniaya, bahkan mungkin juga difitnah oleh karena iman percaya kita kepada Yesus. Bagaimana kita diingatkan supaya kita juga harus siap sedia untuk mengalami penderitaan dan aniaya dalam keberadaan iman kita sebagai orang Kristen. Lalu di tengah-tengah situasi yang seperti itu, dari mana kekuatan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Karena kalau kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sebagai manusia, tentu kita tidak akan bisa. Apa yang dapat kita perbuat sebagai orang yang percaya di tengah-tengah situasi ketika kita mengalami tantangan yang berat, pergumulan yang berat, bahkan juga mungkin aniaya, celaan, tekanan dalam berbagai bentuknya dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan firman Tuhan kita pada saat ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul doa Tuhan Yesus, ya doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, hal ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku memberikan sebuah penegasan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sudah memahami betul akan apa yang akan dialami oleh murid-muridnya, oleh kita semua. Bahwa situasi-situasi berat, situasi-situasi aniaya juga pastinya akan kita temukan dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, karenanya itu Tuhan Yesus pun sebelum perpisahannya dengan murid-murid, Ia mempersiapkan dan meyakinkan murid-murid bahwa Ia tidak akan meninggalkan mereka. Bahwa Tuhan Yesus juga memperhatikan mereka, Tuhan Yesus juga peduli kepada mereka. Salah satu bagian dalam firman Tuhan kita pada saat ini menjelaskan bagaimana ketika Tuhan Yesus menyampaikan doanya untuk murid-muridnya, untuk kita semua. Tuhan Yesus di sini memberikan sebuah pengharapan kepada kita. Tidak perlu kita menjadi khawatir dan takut sebab yang menjamin kita itu tidak lain adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri yang menyatakan bahwa Ia akan menyertai kita. Bahwa Ia akan selalu memelihara kita. Ia akan selalu ada dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, anak-anakku sekalian, di sekolah minggu pasti anak-anakku sekalian sering ya pastinya menyanyikan lagu Burung Pipit ya. Burung pipit yang kecil
dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi. Ya, dikasihi Tuhan, betul. Ini memberikan sebuah penegasan kepada kita. Kenapa kita tidak perlu merasa khawatir yang berlebihan, tidak perlu merasakan ketakutan yang berlebihan. Tuhan pasti akan memelihara dan menyertai hidup kita. Kenapa? Karena burung pipit saja dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung di padang saja diberi keindahan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, apa yang dinyatakan di dalam bagian firman Tuhan kita pada saat ini menunjukkan salah satu bukti nyata bahwa Tuhan Yesus juga memperhatikan murid-muridnya. Sebelum ia berpisah dengan murid-muridnya karena Yesus akan berhadapan dengan kematian, karena ia akan berhadapan dengan penderitaan dan kesengsaraan, dan itu akan diakhirinya di kayu salib. Yesus mempersiapkan murid-muridnya. Ia berdoa untuk murid-muridnya dan mengingatkan kepada murid-muridnya akan kesatuan Yesus dengan Bapa. Sehingga dikatakan tadi, apa yang menjadi milik semua yang ada di dunia ini adalah milik Bapa Surgawi. Apa yang ada dimiliki oleh Yesus termasuk kita orang-orang yang percaya juga adalah merupakan milik Bapa Surgawi. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, ini juga menjadi sebuah poin yang kiranya itu menjadi sumber kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kita. Yesus pun mendoakan murid-murid. Demikianlah juga kita meyakini bahwa Tuhan pun pasti akan menyertai kita dalam kehidupan kita pada saat ini. Dengan tegas Tuhan Yesus menyatakan bahwa segala miliknya adalah milik Sang Bapa dan sebaliknya. Orang-orang percaya kepada Yesus Kristus juga adalah milik Bapa Surgawi. Untuk itulah maka kita jangan khawatir, jangan gelisah, jangan takut di dalam kehidupan kita. Percayalah akan pemeliharaan dan kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, tentu saja di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini, kita pun mengalami berbagai situasi-situasi yang pastinya tidak mudah. Realitas kenyataan hidup yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan keinginan kita. Untuk itulah Tuhan Yesus dalam doanya ini ia meminta kepada Sang Bapa untuk memelihara setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan juga supaya mereka menjadi satu, sama seperti Bapa dan Yesus juga adalah satu. Dan hal yang menarik Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah kata yang dipakai di sini untuk menegaskan akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yaitu kata yang dipakai dalam bahasa Yunaninya tereo. Tereo ini memiliki makna bagaimana sebuah kata yang menegaskan, yang memiliki arti, itu memperhatikan. Dan bukan sekedar memperhatikan, tetapi memperhatikan dengan seksama. Memelihara sekaligus menjaga. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa dari kata tereo yang diambil ini mengindikasikan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika ada keadaan yang mengancam, ketika ada situasi yang berbahaya, apapun situasi-situasi yang dihadapi itu, percayalah bahwa Tuhan akan memperhatikan kita. Ia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk juga di tengah-tengah situasi pandemi ini, Tuhan tahu apa yang menjadi harapan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Tuhan pasti akan terus menjaga. Ia pasti akan terus mengawasi dan melindungi kita, memperhatikan kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kita pada saat ini. Jaminan kepastian ini seharusnya mendatangkan rasa damai sejahtera. Jaminan kepastian yang diberikan oleh Tuhan ini seharusnya menjadikan kita sebagai orang-orang yang percaya sekalipun kita berhadapan dan menanggung penderitaan dalam berbagai bentuknya termasuk karena iman kita. Kita seharusnya tidak boleh menjadi orang yang berputus asa. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang kemudian diliputi oleh kekhawatiran yang berlebihan. Jaminan kepastian ini yang diberikan oleh Tuhan seharusnya menjadikan kita sebagai orang yang percaya. Bukan hanya terus bisa bertahan, tetapi juga dalam iman kita
mampu juga untuk bergerak terus dalam hidup kita, melakukan sesuatu yang bermakna dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, oleh karena itulah maka dalam kehidupan kita pada saat ini, kiranya melalui firman Tuhan ini kita akan terus mampu, sekali lagi bukan hanya bertahan terhadap berbagai penderitaan, pergumulan dan persoalan hidup kita, tetapi di dalamnya juga kita tetap memiliki keyakinan akan pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Terlebih akan kuasa Tuhan atas hidup kita, atas apapun yang ada dalam kehidupan kita. Seperti yang akan diungkapkan oleh pujian berikut ini yang mengingatkan kepada kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, kita nyanyikan bersama-sama. Tak usah ku takut, tidak usah takut, saudara. Allah menjagaku. Yakinlah bahwa Tuhan menjaga kita semua. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Saudara-saudaraku, Tuhan Maha Kuasa. Ia berkuasa atas segala masalah-masalah kita. Ia berkuasa atas apapun yang ada di dunia ini. Karena itu kita tidak perlu takut, tidak perlu menjadi khawatir. Berharap dan bersandar dan yakin akan pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Kita akan menjalani masa pandemi ini dengan keyakinan itu. Tuhan memberkati. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Bersama-sama mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan pemeliharaan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kiranya inilah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami, khususnya ketika kami menghadapi berbagai penderitaan dan persoalan dalam hidup kami. Baik oleh karena hal-hal yang kami hadapi di dunia ini, maupun juga berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan iman percaya kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini, kami akan selalu mampu untuk terus berpengharapan dan meyakini akan kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan yang memiliki kuasa penuh atas hidup kami. Dan untuk itulah kami menyandarkannya. Dan saat ini kami juga dengan keyakinan akan pemeliharaan dan kasih setia Tuhan ingin berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sakit. Berkati segala upaya-upaya yang dilakukan, obat, makanan, minuman, biarlah semua boleh Tuhan pakai untuk mendatangkan kembali kebaikan dan kesehatan bagi mereka. Untuk keluarga-keluarga yang sedang menghadapi pergumulan, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, anak-anak Tuhan dalam mencari pasangan hidup, keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran buah hati, biarlah Tuhan hadir dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi ini untuk menguatkan mereka. Dan Tuhan juga akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun, agar Tuhan juga selalu memberikan sukacita atas kehidupan mereka. Sehingga anugerah usia yang boleh Tuhan anugerahkan ini akan menjadikan hidupnya semakin bermakna baik untuk Tuhan maupun juga untuk sesama. Kami juga ingin berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berikanlah mereka juga kesehatan, kesukacitaan di dalam hari demi hari yang dijalaninya. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, saat ini kami juga ingin berdoa untuk berbagai upaya-upaya yang dilakukan di jemaat-Mu terkait dengan penanganan dampak pandemi ini. Kebaktian online dan juga berbagai aksi-aksi kasih yang dinyatakan oleh jemaat-Mu. Berkati ya Tuhan agar semuanya juga kami lakukan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah pandemi ini kami juga tetap mampu untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk sesama kami yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk berbagai upaya-upaya penanganan akibat pandemi ini, agar kiranya pemerintah diberikan hikmat kebijaksanaan oleh Tuhan untuk mampu kiranya mengatasi dengan baik, terlebih juga agar kiranya kehidupan kami bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan juga dalam kehidupan sehari-harinya, pada akhirnya akan kembali berjalan normal seperti biasa ya Bapa. Tetapi di dalam menjalani semuanya itu Tuhan tetap memberikan kami juga kesabaran, terlebih juga kepatuhan, ketaatan, mengikuti setiap prosedur dan juga himbauan-himbauan yang disampaikan oleh pemerintah, yang tentu saja ditujukan untuk kebaikan kami semuanya. Bapa Allah yang penuh kasih, kami juga pada kesempatan saat ini ingin menyampaikan doa kami seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan menyanyikan pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
kita akan menghembuskan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat-Nya yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Nats pendukung dalam persembahan diambil dari Amsal 11 ayatnya yang ke-25a. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Persembahan kebaktian minggu dapat ditransfer ke rekening GKP Immanuel Karawang seperti tercantum pada Warta Jemaat Immanuel Karawang, atau dapat disampaikan pada pengurus atau wilayah pembina wilayah masing-masing, atau dapat diserahkan kepada bendahara majelis jemaat dengan menyertakan bukti transfer secara pribadi atau disampaikan kepada majelis jemaat pada minggu berikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber segala berkat, Engkau telah memberikan segala sesuatu dalam hidup kami. Bahkan kami sudah menerima yang terbaik dalam kehidupan kami. Sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-berkat-Mu, kami persembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Terimalah dan kuduskanlah, agar dapat dipergunakan untuk tata layanan gereja kami, Gereja Kristen Pasundan, bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, anak-anakku sekalian, tiba saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan dan kita sambut dengan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kembali sebuah pujian, bertumbuh dalam kasih.
sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama, tuaian